Nggih. Ini. Nggih, niku nggih. Iki NN tapi enggak ada tulisannya. Oh, nggih. Ya kan udah ngerti Kak. Jadi saya ngomong. Anda sudah sampai? Yang salah. Iya, sedane lagi. Itu apanya Pak yang besar itu? Itu ditutupi, tapi itu BB-nya batu batanya masih. Oh, diganti itu ini diganti. Ini udah diganti. Oh, Jadi ya, pecahan-pecahannya udah dibawa ke polsek. terus itu diganti baru gitu. Ya, diperbaiki sama keluarga nih. Sana apa ya? Pelakunya. Oh, pelaku. Di sekolah. Ini kan istri. itu kan sebelahnya itu nggak seperti itu. Dipasangin aja Pak, coba Pak. Nah, gitu Pak. Ini makamnya siapa, Pak? Istri saya. Pak, Bu, sehat semua. Pun divaksin. Tidak bisa divaksin. Itu nanya Pak RT. Oh Bu, sehat. Terima kasih. Ini salah satu keluarga Pak. Iya, iya, sekejap. Diapain tuh Pak? Pukul Pak. Sama batu. Ini keluarga semua. Yang keluarga ini? Ini Bapak, oh istri sama ibu. Salibnya dirobohin Pak Wali. Yang salib ini. Oh ini. Ini baru, yang ini yang baru. Oh ini baru. Dari tukang kota. Dan Iya, petanya. Bu. Salib sama patung ini dihancurin semua. Ada patung Bunda Marianya di sini. Yang lebih parah sebenarnya Pak sampai digeser. Apanya? Makamnya sampai digeser. Sampai digeser. Oh. Tim lewat sebelah sana nggih. Demet Sani? Diproses tuh. Siap, mendingin Pak Wali kita minta proses sama Pak Wali. Sama masih anak di bawah umur juga kita dilanjutkan Wali Indonesia. Iya. Paling tua umur 12 tahun Pak Wali. Itu paling tua. Siap, Pak Wali. Sekolahnya luar rumah di depan tadi Pak Wali. Siap. Ini lagi kami dalami untuk doktrin guru-gurunya Pak Wali. Siap. Siap, betul. Ini sampai Ini Geser ini. Digeser, terus ini dipecah salibnya ada. Iya. 10 orang. Ada yang 8 tahun, 9 tahun,
zaman gua 12 tahun. Pelajar-pelajar kelas SD Pak. Ya, mereka tuh pulang dari Iya, ibu-ibunya ini. Menyapu dia jaga. Menurut cari terlenanya Pak. Kan Mardawati jam 3 kan sepi Pak itu Pak. Biasanya kan sini ada yang ramai, sini sepi Pak. Jadi cari terlenanya. Oh, yang pertama kali ketak apa ngonani siapa? Armada sampah kami. Nggih, Pak Min Pak. Nggih. Ya Pak Min sempat apa Pak nggih? Kelihatannya sempat stres Pak ketika ada yang terus saya tahu anak-anak Pak Min jadi bingung Pak mau seperti apa, mau apa seperti itu kemarin. Waktu itu juga olah TKP malam hari hujan deras Pak. Rabu itu pas Persis. Ada yang warga sini. Ada yang warga sini. warga sini kebanyakan dari luar. Enggak yang anak-anaknya. Ada. Tapi sholatnya di sini. Tempat belajarnya Tempat belajarnya. Itu kan bukan anak kalau sini. saya dulu itu kan katanya mereka sudah di Kecamani Pak. Jadi Kecamani ada sesuatu mereka disuruh pergi. Sesuatu mungkin anaknya bibi seperti ini terus akhirnya pindah ke sini. Ini kebanyakan orang Sukoharjo dengan bukan warga Pasar Kliwon Pak. Tapi orang Solo bukan warga ya. Ini kontraknya udah habis kontraknya Pak. Kontraknya nggak diperpanjang ya Pak? Iya. Dan kesepakatan bersama tidak? 1 tahun Pak. Masih setahun di stop Pak. Dengan adanya kejadian ini juga Pak Wali dari warga itu mengharapkan kepada pengelola agar sekolahnya ini tidak dilanjutkan lagi di sini, agar dikeluar dari Surakarta. Nanti kami kawal terus. Itu bentuknya apa sekolah? Sekolah kita kurang lebih 8 ya Pak. Itu kan nggak laporan ke kita juga. Nggak ada laporan juga. Kalau mendirikan di situ, ya sudah banyak keluhan kita datangi berapa kali. Ya mereka sih baik-baik saya paling nggak tahu kalau sampai seperti ini ya. Enggak Pak, dijelaskan ke teman-teman media sekalian aja Pak Lurah. Biar jelas. Ini. Pak Lurah aja. Nih, Pak Lurah, mungkin sedikit pengen tahu kronologinya kemarin itu bagaimana kok kelurahan bisa mengetahui ada kerusakan. Oh ya, itu kan istirahat, tengah istirahat mereka kesini sekitar jam 3. Jadi pengerusakan itu hari Rabu jam 3. Hari Rabu jam 3 adanya pengerusakan. Yang melihat adalah saksinya adalah Pak Min, Pak Suparmin itu kan armada kami rumahnya di sebelah sana. Jadi melihat situasi seperti ini terus melaporkan ke warga dan PLT dan Pak Joko Widodo Ketua LPM. Terus kemudian tindakan dari pihak kelurahan bagaimana Pak? Kalau dari kami, dari RT RW dan warga kita pada prinsipnya kali ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Berarti kita adalah kita cari solusi dengan kekeluargaan. Jadi dari pihak sekolah sudah menyanggupi untuk melaksanakan perbaikan. Akhirnya kita sudah tidak akan melanjutkan lagi yang ke lebih atas karena masih anak-anak. Tapi berhubung ini ada intoleran di dalamnya, pengerusakan yang mengakibatkan ada 12 makam yang dari Nasrani ini sekarang sudah masuk ke ranahnya kepolisian Polsek. Pak, itu sekolah di sini itu sekolah apa dan anak-anaknya itu umur berapa Pak? Kalau sekolahnya apa saya kurang tahu gitu ya. Maksud saya kurang tahu itu kan laporan ke kita juga tidak ada. Itu seperti kalau TPA, pokoknya dia memperdalam sekolah di agama. Terus kalau umurnya itu ya umur SD, anak-anak umur SD. Paling tua umur Yang paling tua sekitar 12-an. 12 tahun. Itu motifnya apa sih Pak anak-anak? Kurang tahu saya. Ini kan masih didalami oleh dari Polsek. Didalami oleh Polsek. Sudah ada mediasi Pak untuk terkait? Sudah. Jadi hari itu kan dimediasi langsung. Kompensasinya apa Pak? Perbaikan ini selama 1 minggu dimulai hari ini. Terus melihat tidak jelasnya sekolahan atau pendidikan ini sendiri, nanti langkah pihak kelurahan gimana? Yang pasti kita koordinasi dengan RT RW dan warga. Ini kan masih ada 1 tahun kontraknya. Nanti seperti apa dengan kejadian ini? Apakah nanti diputus kontrak untuk rumahnya atau bagaimana nanti kesepakatan dengan warga dengan pihak yang kontrak? Berarti itu mereka juga bukan warga sini ya Pak? Bukan warga kami. Ini warga Sukoharjo ada, dari kecamatan lain juga ada. Di luar Mojo 2 tahun, tinggal 1 tahun Pak. Udah, tadi Pak Lurah udah lengkap. Mungkin kedepannya Pak Wali, ini kan banyak pendatang kan. Kalau melihat dari data kan pendatang ini langkahnya untuk Ya pendidikan. nanti kita antisipasi lah. Wong itu mereka buka sekolah ya nggak izin. Nanti segera kita proses. Nggak bisa dibiarkan kayak gitu.
apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya. Berarti ini nanti yang diteruskan ke kepolisian adalah pengasuhnya dari sekolah itu. Ya semua, termasuk anak-anak yang di bawah umur itu harus ada pembinaan. Ini udah kurang ajar sekali. Apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya, udah ngawur banget, apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses. Dari sekolahnya apakah juga akan dilakukan penutupan atau gimana? Tutup aja, udah nggak bener. Sekolahnya, gurunya nggak bener semua, anak-anaknya nggak bener semua. Nanti kami bina itu. Maskernya dipasang. Maskernya dipakai. Dipasang. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Terima kasih. Minta Olim. Pinter-pinter pakai masker ya, Dek. Udah. Kurus. Buat anak di rumah, Bu. Buat anak di rumah. Terima kasih. Itu sekarang posisi sekolahnya kosong. Masih ada pengajarnya, Bu. Ada pengajar ya? Apa ya Tapi pengajar? beberapa hari ini tidak ada aktivitas belajar mengajar. Buku, Bu. Nih, salah jemaah ya. Makasih. Nggih. Langsung ditutup aja. belum itu. Kami arahkan ini Pak Wali juga, karena kan pelajaran tatap muka saat ini kan sekarang masih dilarang, Pak Wali. Jadi kami arahkan Yang mana tuh? Ini, Pak. Rumah ini. Ini, Pak. Yang ini. jadi kan untuk saat ini muridnya sekarang sudah tidak ada Pak. Memang Saya pengajarnya masih. Ini motornya banyak. Iya, ini bisa lebih. Kemarin sudah belum ada aktivitas lagi Pak sampai sekarang. Ya guru-gurunya masih di sini. Sebenarnya masih, tapi untuk proses belajar dan mengajarnya untuk proses belajar mengajarnya kami hentikan dulu Pak. Iya. Pun, tak lanjut ya. Pun, terima kasih banyak Pak Wali. Biarin dulu seminggu. Siap, sama program. Siap. Terima kasih Pak. Satu deh, Pak. Anak-anaknya hati-hati. ya Enggak ada yang ikut. nggak ada yang ini Pak. Kita keluar semua Pak. Udah Mbok bagi semua susu. Udah, kamu udah? Sudah dapat semua. Belajar. Juli sekolah loh. Bun, ya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Saya diminta jasa, orang jasa kita nggak punya. Yang memang bukan warga kita. Lanjut. Kalau warga kita kan langsung kita, Pak Wali, kita pendekatan. Karena bukan warga kita kan kita juga bingung. Karena warga orang lain ini. Terus KTP-nya kan kita bukan KTP. KTP Sidoarjo. Iya itu. Diminta buku itu sob. Nggak usah lari. Ada Mas Yusuf. Mas Yusuf ganteng. Ini yang belum. Satu-satu. Ya. Mas Yusuf, dadah. Laporan dari warga ini sendiri tentang pengerusakan, langkah kepolisian bagaimana nih? Jadi dari langkah kepolisian, yang pertama kita melakukan proses mediasi ya antara pihak yang dirugikan dengan pelaku ataupun orang tua pelaku keluarga. Kita mediasi dan dihadiri oleh tokoh masyarakat di RT dan RW setempat dan sudah menemukan titik temu kesepakatan untuk kedua belah pihak. Namun kita dari pihak kepolisian tetap sesuai prosedur, kita akan melakukan pemeriksaan ya, penyelidikan terkait kasus ini ya, karena ini melibatkan anak di bawah umur ya, dan ini
kita akan periksa orang tua wali maupun pengajar di tempat belajar mengajar dari anak yang melakukan aksi tersebut. Demikian. Dari hasil pendalaman sementara hasilnya gimana? Apakah mereka disuruh atau memang mereka spontanitas untuk melakukan pemeriksaan? Kalau sampai saat ini masih kita proses pemeriksaan ya, karena masih anak di bawah umur, kita masih memanggil untuk pihak wali untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan. Ini kan masih anak-anak, dan apakah ada langkah mediasi untuk tidak dilanjutkan secara hukum atau bagaimana? Ya, saat ini masih kita proses, Pak. Ya, yang penting kami dari pihak kepolisian melaksanakan mediasi. Ya, kita pertemukan antara orang tua, keluarga serta pihak yang dirugikan, dan sudah menemukan kesepakatan. Ya, akan dilakukan ganti rugi. Namun kita tetap melaksanakan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Terhadap ini, dan untuk tempat belajarnya, apakah ini sementara ditutup atau masih berlangsung atau bagaimana, Dan? Ya, saat ini kan sesuai dengan SE Wali Kota Surakarta untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka belum diperbolehkan. Ya, jadi saat ini kita hentikan untuk sementara karena sesuai dengan aturan belum diperbolehkan untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka. Ya, apalagi kita melihat situasi kondisi tempat sangat sempit, jadi kita tutup untuk sementara. Gimana?